Hidup ibarat mata air di tengah padang belantara. Tidak hanya hewan liar di sekitar yang menggunakan airnya, tetapi para gembala dan hewan ternaknya yang kehausan pula. Juga kawanan burung yang kelelahan akibat terbang seharian. Serangga air, katak, ular. Demikianlah mata air kehidupan di dunia yang disebut Nusa Jawa dijadikan persinggahan berbagai makhluk hidup, mulai manusia, hewan, ternak, tetumbuhan, unggas, serangga, dan bahkan makhluk gaib berbadan halus yang disebut gandarwa, peri, mambang, siluman, dan bangsa jin dengan berbagai sukunya. Bangsa jin, makhluk gaib berbadan halus, adalah penghuni Nusa Jawa jauh sebelum pulau itu dihuni bangsa manusia, sebagaimana lazimnya bangsa yang ada terlebih dahulu dibandingkan manusia. Para makhluk gaib tersebut selalu merasa sebagai makhluk yang lebih sempurna keberadaannya, baik dari kesempurnaan jati diri, ketinggian akal, kemuliaan peradaban, dan keluhuran budaya. Manusia dalam pandangan mereka adalah makhluk yang lebih rendah derajatnya. Tidak ubah sebagaimana manusia memandang binatang. Karena merasa lebih tinggi derajatnya itulah, maka makhluk berbadan halus tersebut menganggap wajar memangsa bangsa manusia sebagai manusia menganggap wajarnya memangsa bangsa hewan. Menurut keyakinan sebagian orang Islam, makhluk gaib yang disebut umum dengan nama bangsa jin adalah makhluk berbadan halus keturunan Al-Jan. Mereka disebut Banu Al-Jan atau keturunan Al-Jan. Makhluk yang dicipta dari api beracun yang menyala-nyala. Mereka adalah makhluk seketurunan yang merupakan kegandaan dari sang iblis. Seperti juga iblis yang melihat Adam sebagai makhluk baru terbuat dari tanah. Para jin memandang manusia sebagai keturunan Adam yang rendah dan tidak memiliki ruh bersifat ilahiyah. Namun, saat mereka mengetahui ternyata ada manusia yang bisa menunjukkan kekuatan dan kekuasaan ruh bersifat ilahiyah di dalam dirinya, maka mereka pun akan tunduk penuh hormat dan bersedia patuh di bawah perintah manusia tersebut. Syekh Siti Jenar yang telah menunjukkan kekuatan dan kuasa ruh ilahiyah di dalam dirinya kepada setan kabir, makhluk gaib penguasa Caruban, dalam waktu yang singkat menjadi bahan pembicaraan di antara para raja makhluk gaib se-Nusa Jawa. Sebagian di antara mereka ada yang menganggap Syekh Siti Jenar sebagai pengganti Dang Hyang Semar, yaitu manusia memiliki kelebihan rohani yang harus ditunduki dan dipatuhi di segenap penjuru Nusa Jawa. Namun tidak kurang ada di antara mereka yang ingin menguji lebih dulu kebenaran cerita setan kabir tersebut. Sesuai permintaan Syekh Siti Jenar untuk menemui mereka pada saat paro terang bulan Badra, sekitar 200 raja makhluk gaib se-Nusa Jawa yang diundang setan kabir berkumpul beramai-ramai di puncak gunung Pulasari di tanah Banten. Sebagian yakin dengan cerita setan kabir, sebagian lagi penuh prasangka. Syekh Siti Jenar sendiri tidak tahu kenapa ia memilih Gunung Pulasari sebagai tempat yang tepat untuk menemui para raja makhluk gaib Nusa Jawa.
Ia hanya berpikir, jika menemui mereka di Gunung Pulasari, maka ia akan dengan mudah mengetahui di mana letak lingga batu yang dimaksud oleh arwah Ratu Sri Batari Pertiwi. Seperti sebuah kebetulan, saat berjalan menuju Gunung Pulasari, ia mengetahui cerita dari penduduk sekitar bahwa sejak zaman dahulu kala, Pulasari telah menjadi gunung yang dikeramatkan. Bahkan menurut cerita para pertapa, para sesepuh di Nusa Jawa meyakini Gunung Pulasari sebagai Kailasa atau Stana Siwa yang berada di Nusa Jawa. Itu sebabnya wilayah di antara kaki Gunung Pulasari dan Gunung Karang disebut dengan nama Sura yang bermakna wilayah Sang Sura. Dalam bahasa Sangsakerta adalah gagah berani atau pahlawan atau dewa, yaitu wilayah Siwa, Sang Pemberani, Sang Maha Pahlawan yang telah menunjukkan keberanian menelan racun Kalakuta untuk menyelamatkan dunia dari kebinasaan. Karena meminum racun Kalakuta, kerongkongannya menjadi biru, sehingga Siwa pun disebut dengan nama Sang Nilakanta. Dalam bahasa Sangsakerta artinya kerongkong biru. Di wilayah yang disebut Sura itu terdapat 2 tempat untuk upacara Mak Lima atau Pancamakara bagi penganut Bhairawa Tantra. Tempat pertama disebut Mandalasari yang bermakna lingkaran suci, tempat upacara Mak Lima digelar. Upacara Mak Lima meliputi Mamsa atau memakan daging, Matsya atau memakan ikan, Madya meminum arak, dan Maituna atau bersetubuh, Mudra atau bersamadi. Tempat kedua disebut Mandalawangi yang bermakna Kestralaya, yaitu lingkaran suci, tempat puluhan bahkan ratusan mayat ditumpuk untuk upacara suci penobatan para pupalyat atau pendeta Bhairawa yang sudah dianggap sempurna, di mana bau busuk mayat-mayat itu dirasakan sebagai tebaran bau wangi semerbak. Sejak menginjakan kaki di wilayah Sura, terutama saat melewati Mandalawangi, Syekh Siti Jenar menyaksikan dengan mata batinnya beribu-ribu Gandarwa, Mambang, dan peri pengawal Siwa Sang Bhairawa Butaswara. Meski di sepanjang perjalanan menuju puncak Pulasari tercium bau wangi bunga mandara dan sesekali diselingi bau busuk mayat, Syekh Siti Jenar tidak mempedulikannya. Ia terus melangkah tertatih-tatih menuju puncak. Setiap kali melangkah, ia saksikan para peri dan mambang berhamburan di sekitarnya, bagai air laut diaduk gelombang yang berpusar-pusar. Sementara itu, ketika para raja makhluk gaib penghuni Nusa Jawa yang sudah berada di puncak Gunung Pulasari melihat Syekh Siti Jenar mendaki susah payah dengan kaki bengkak dan terompah robek, mereka menyuruh setan kabir untuk menyambutnya dengan didampingi seorang raja jin dari Kalapa bernama Sapu Regel. Dengan kecepatan angin, setan kabir dan Sapu Regel melesat turun. Saat keduanya sampai di depan Syekh Siti Jenar, mereka mengucap salam dan berkata, "Jika Paduka menghendaki, kami bisa membawa Paduka dengan cepat ke puncak Gunung Pulasari. Paduka tidak perlu susah payah berjalan kaki." Syekh Siti Jenar menjawab salam dan berujar, "Terima kasih. Aku akan berjalan sendiri
untuk menunjukkan rasa syukurku kepada Dia yang telah memberi 2 kaki dan daya kekuatan manusiawi untuk bisa sampai ke atas. Namun dengan kekuatan dari kuasa ruh yang Paduka miliki, Paduka bisa memerintahkan kami untuk mempermudah perjalanan Paduka mencapai puncak. Aku tidak akan menggunakan kekuatan dan kuasa ruh yang disemayamkannya di dalam diriku untuk memerintah siapapun tanpa kehendaknya, sahut Syekh Siti Jenar, kemudian mengalihkan pembicaraan. Oh ya, siapakah yang bersamamu itu, setan kabir? Dia raja di Kalapa, Paduka, jawab setan kabir. Dia bernama Sapu Regel. Apakah Sapu Regel yang kedatonnya di dekat muara? Bagaimana Paduka bisa tahu? Tukas Sapu Regel terheran-heran. Syekh Siti Jenar tersenyum. Kehidupan ibarat sebuah sumur yang penuh diliputi kegembiraan. Namun jika banyak orang berhati kotor dan bermulut najis beramai-ramai meminum air sumur, maka malapetaka jua yang akan ditimbulkan sumur itu. Air sumur jernih yang bisa dibuat bercermin itu tiba-tiba akan berubah menjadi keruh dan beracun karena dibaui oleh nafas mereka yang berhati busuk dan bermulut najis. Yang mulia, seru Sapu Regel semakin heran. Bagaimana Paduka bisa tahu kedaton saya berada di sebuah sumur tua? Siapakah gerangan sesungguhnya Paduka? Aku hanyalah manusia biasa, keturunan Adam. Aku cuma dianugerahinya dengan pengetahuan tentang yang gaib secara sangat sedikit. Masih banyak yang tidak aku ketahui. Sapu Regel mengangguk-ngangguk dan memandang Syekh Siti Jenar dengan takjub. Rupanya setan kabir telah bercerita banyak tentang Syekh Siti Jenar kepadanya. Diam-diam ia bertekad mendukung Syekh Siti Jenar untuk menggantikan kedudukan Dang Hyang Semar sebagaimana perjanjian yang telah dibuat kakeknya. Ia yakin seorang Syekh Siti Jenar tentu akan menjadi manusia bijak sebagaimana Dang Hyang Semar, guru loka yang tidak akan menjadi malapetaka bagi bangsanya. Ketika Syekh Siti Jenar sampai di tepi puncak gunung Pulasari, ia langsung disambut oleh 7 sosok yang merupakan para raja dan makhluk gaib hijau, kuning, merah, hitam, putih, jingga, dan biru. Mereka dengan penuh hormat berdiri menyambut kedatangannya. Ke-7 makhluk gaib itu memperkenalkan diri. Sosok pertama mengaku raja para makhluk gaib hijau, bernama Sri Prabu Danapati. Kedatonnya disebut Jongtara. Para pengawal dan raja bawahannya semua tampil serba hijau, mulai dari pakaian, ketopong, umbul-umbul, panji-panji, lambang kebesaran, permata hiasan, bahkan perisai dan senjata. Yang kedua, penguasa makhluk gaib kuning bernama Ratu Wijanarka. Kedatonnya terletak di Imantara. Para pengawal dan raja bawahannya berpenampilan serba kuning. Yang ketiga, penguasa makhluk gaib merah bernama Sri Naranata. Kedatonnya berada di Balbera sebagaimana makhluk gaib hijau dan kuning. Makhluk gaib merah termasuk bangsa yang paling besar jumlahnya, sementara penguasa makhluk gaib putih, hitam, jingga, dan biru memimpin bangsa yang lebih sedikit jumlahnya. Penguasa makhluk gaib putih bernama Prabu Anggaskara. Kedatonnya di Madiantara. Penguasa makhluk gaib hitam bernama Ratu Manonbawa. Kedatonnya di Megantara. Penguasa makhluk gaib jingga bernama Prabu Manitara. Kedatonnya berada di Sarpengtara.
penguasa makhluk gaib biru bernama Prabu Tamantara, kedatonnya di Abhyantara. Bagaikan menyambut kehadiran Maharaja Agung yang dimuliakan, ketujuh makhluk gaib itu mengantarkan Syekh Siti Jenar berjalan ke arah sebuah batu datar yang terletak di depan tugu batu berbentuk lingga. Batu datar dan tugu batu itu ditata seolah-olah singgasana seorang ratu. Tanpa curiga sedikit pun, Syekh Siti Jenar berjalan sambil menyapukan pandangan ke arah kerumunan raja makhluk gaib yang duduk berkitar membentuk setengah lingkaran. Saat jarak Syekh Siti Jenar dengan batu datar dan tugu tinggal 2 tombak, ketujuh makhluk gaib itu mendaulatnya untuk duduk di atas batu datar tersebut. Di daulat seperti itu, Syekh Siti Jenar terhenyak, seolah-olah dihentakkan oleh suatu kekuatan gaib dari dalam relung-relung jiwanya. Untuk beberapa saat, ia berdiri termangu-mangu sambil menatap batu datar dan tugu yang terletak berhadap-hadapan. Sedetik sesudah itu, ruh Al-Haq di kedalaman jiwanya memberitahu bahwa tugu batu itu sesungguhnya lingga, lambang pemujaan Siwa. Ketujuh raja makhluk gaib itu sesungguhnya hendak mengujinya. Mengetahui tugu batu itu lambang pemujaan Siwa, Syekh Siti Jenar maju mendekat. Kemudian dengan mengucap salam melalui Al-Ima, ia mengelus puncak tugu batu sambil menyapa dengan hormat. Kekuatan gaib yang tersembunyi di dalam tugu batu membalas sapaannya dengan Al-Ima. Saat itulah Syekh Siti Jenar mengetahui bahwa tugu batu tersebut adalah Siwalingga yang dipuja orang sebagai Pratima Siwa. Sang Girinata, Butaswara, Rudra, Bhairawa, Mahakala, Mahadewa, Mahaguru, Chandrasekara, Nilakanta, Maheswara. Gunung Pulasari sendiri, tempat Siwalingga terletak, dianggap sebagai gunung Kailasa, tempat Siwa berstana. Nama Pulasari atau yang dibalur darah menggambarkan perlambang puncak Kailasa yang berwarna merah jingga yang selalu dilimpahi cahaya matahari. Sejuk diliputi nyanyian merdu burung, disemarakan bunga-bunga abadi, diwarnai nyanyian gandarwa, dan diramaikan kelincahan para peri serta mambang. Beberapa jenak berhadap-hadapan dengan Siwalingga. Syekh Siti Jenar mengetahui bahwa lingga itulah yang sesungguhnya disebut-sebut oleh arwah Ratu Sri Batari Pertiwi sebagai salah satu sarana untuk menyempurnakan perjalanan jiwanya menuju Brahman. Setelah menghormat atas nama Siwa dan Parwati, Syekh Siti Jenar mengangkat Siwalingga dan kemudian meletakkannya di atas batu datar yang berada di depannya. Para raja makhluk gaib yang bersila melingkar, terutama ketujuh penguasa makhluk gaib yang berdiri di belakang Syekh Siti Jenar, terenganga mulutnya dan terbelalak matanya menyaksikan tindakan yang dilakukan Syekh Siti Jenar. Mereka segera sadar bahwa usaha mereka untuk membuat Syekh Siti Jenar memunggungi Siwalingga telah gagal. Bahkan tanpa terduga, Syekh Siti Jenar justru meletakkan lingga itu di atas batu datar sebagaimana letak sesungguhnya. Menyadari kegagalannya itu, para raja makhluk gaib beramai-ramai berlutut dan menundukkan kepala. Mereka merasa kalah karena siasatnya untuk memerangkap Syekh Siti Jenar telah diketahui. Dan itu berarti
mereka harus mengakui keberadaan Syekh Siti Jenar sebagai guru loka Nusa Jawa, pengganti Dang Hyang Semar yang harus mereka patuhi semua perintahnya. Syekh Siti Jenar menyadari siasat licik para raja makhluk gaib itu tidak marah. Ia sadar naluri jin pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan leluhur mereka, sang iblis yang cenderung menyesatkan manusia. Setelah meletakkan Siwalingga di atas batu datar, Syekh Siti Jenar berdiri di sampingnya dan berkata, "Aku beritahukan kepada kalian bahwa sesungguhnya bangsa manusia dan bangsa jin tidaklah diciptakan kecuali semata-mata untuk memuja dan menyembahnya. Sesungguhnya bangsa kalian dicipta dari api beracun, sedangkan bangsa manusia dicipta dari tanah liat. Meskipun bangsa kalian merasa lebih unggul dan lebih mulia daripada manusia, hendaknya kalian tahu bahwa pada manusia tersembunyi ruh ilahiyah yang menjadikan seluruh makhluk bersujud kepadanya, kecuali leluhurmu, sang iblis, yang membanggakan asal kejadiannya." Sekalipun di antara bangsa manusia memiliki rasa permusuhan dengan leluhur kalian, sang iblis, aku tidak menilai sang iblis sebagai musuhku. Aku justru menganggap kehadiran sang iblis sebagai pengejawantahan Dia yang maha menyesatkan, yang bertugas untuk menjadi peneguh keesaan Allah, agar manusia yang kepadanya ditiupkan ruh ilahiyah tidak terperangkap kepada kebanggaan diri berlebih yang menganggap mereka sama dengan Allah. Dia yang maha mengetahui telah memberitahuku bahwa sesungguhnya sang iblis senantiasa mengintai semua gerak-gerik manusia yang menduduki jabatan wakil Allah di muka bumi. Barang siapa di antara manusia ada yang tergoda oleh keakuan pribadinya untuk melakukan pengambil alihan kuasa Allah, meski hanya di dalam lintasan pikiran, yaitu ingin menyamai Allah dengan mengatakan bahwa ia sama dengan Dia, zat yang meniupkan ruh ilahiyah ke tubuhnya, maka merekalah sasaran utama sang iblis. Ketika leluhur bangsa manusia, Adam, digoda oleh keakuan untuk hidup abadi, ingin sama dengan sang maha kekal, ia menjadi korban tipuan sang iblis. Ia memakan buah dari pohon keabadian yang terlarang, yang kemudian justru beroleh murka Allah. Tidak berbeda dengan anggapanku terhadap sang iblis, demikianlah anggapanku terhadap kalian sebagai hamba Allah yang mengawal keesaannya. Kalian adalah ujian bagiku. Saat kalian menghendaki aku memunggungi Tugu Lingga, aku sadari hal itu sebagai suatu ujian berat yang kalian sajikan untukku. Itu sebabnya aku berterima kasih kepada kalian yang selalu mengingatkan akan kedudukanku sebagai wakilnya, tidak lebih. Kehadiranku di sini hanyalah untuk memperkenalkan diri kepada kalian semua bahwa akulah pewaris ajaran Kapitayan yang telah disempurnakan menjadi ajaran Islam. Sesungguhnya tidak ada yang berubah dari ajaran Kapitayan dengan kehadiran ajaran Islam. Islam bukan ajaran baru, melainkan hanya penyempurna dari ajaran-ajaran tauhid yang sudah ada sebelumnya. Karena aku adalah pewaris ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku nyatakan kepada kalian
bahwa ajaran yang akan aku sampaikan kepada manusia tidak hanya terbatas di Nusa Jawa, tapi di semua tempat di permukaan bumi yang mau menerimanya. Oleh karena itu, aku nyatakan kepada kalian bahwa aku tidak akan menduduki jabatan Guru Loka Nusa Jawa sebagaimana Dang Hyang Semar. Itu semua adalah kehendaknya semata, bahwa gerak kehidupan akan terus berubah dari waktu ke waktu menuju kesempurnaan.